Begitu mendengar teriakan ibu, aku berlari masuk melalui pintu depan. Aku melihat ibu yang tergeletak berlumuran darah di luar dapur. Lalu aku melepas jaket dan rompi yang basah karena air hujan, meletakkannya di samping pintu dan masuk rumah. Itu tidak masuk akal. Semuanya memang sudah terasa tidak masuk akal sejak aku membuka mata pagi ini. Tetapi skenario itu yang paling tidak masuk akal di antara segalanya. Aku memungut jaket dan rompi tersebut. Tepat pada saat itu aku mendengar musik mengalun. Lagu Hakuna Matata dari film The Lion King. Aku tahu ibu baru-baru ini mengganti nada dering ponselnya. Bunyi itu berasal dari sekitar sofa ruang duduk. Aku bergegas pergi ke ruang duduk sambil tetap mencengkram jaketku. Mataku langsung tertuju pada ponsel yang tergeletak di sudut meja ruang duduk. Aku bahkan tidak menyadari keberadaannya ketika aku menghubungi polisi tadi. Ibu sering meletakkan ponselnya di sana. Sebuah nama yang tak terduga muncul di layar ponsel. Hey Won, kenapa Bibi menelpon? Terlebih lagi pagi-pagi begini. Ponsel itu berdering 6 kali sebelum berhenti. Lalu telepon nirkabel mulai berbunyi. Lagi-lagi Bibi. Layar di gagang telepon menunjukkan jam 6.54. Dalam selisih waktu 1,5 jam, Bibi dan Hejin melakukan hal yang sama. Sebuah pertanyaan secara otomatis muncul dalam benakku. Apakah Bibi juga menerima telepon dari ibu kemarin malam? Ingin mengetahui jawabannya, aku pun mengambil ponsel ibu. Tidak sulit membuka kunci layar ponselnya. Aku mengenal ibu sebaik ibu mengenalku. Setelah kuperiksa, ibu menelpon Hejin pada pukul 1.30. Tetapi panggilan itu tidak dijawab. Lalu ibu menelpon Bibi pada pukul 1.31 dan mereka berbicara selama kurang lebih 3 menit. Itu berarti paling tidak ibu masih hidup sampai pukul 1.34. Aku mengingat-ingat kembali tengah malam kemarin. Hal terakhir yang kuingat dengan jelas adalah aku berada di penyeberangan jalan di samping tembok laut dan melihat seorang wanita turun dari bus terakhir menuju Ansan. Tempat itu berjarak 2 km dari rumah. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Aku hanya membutuhkan waktu 20 menit berjalan kaki. 15 menit apabila aku kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang berlari. Dan 10 menit jika aku berlari sepanjang jalan. Aku ingat aku berlari pulang. Yang berarti aku pasti sudah tiba di depan gedung apartemen kami sekitar jam 00.10. Ditambah waktu berlari menaiki tangga, aku pasti sudah tiba di pintu depan apartemen kami pada pukul 00.15. Walaupun ingatanku salah dan aku tidak berlari tetapi berjalan kaki, aku pasti juga sudah tiba di depan pintu sebelum jam 00.30. Jadi aku memasuki ruang duduk sekitar pukul 00.30 dan 1 jam 34 menit kemudian, ibu tergeletak tak bernyawa di antara ruang duduk dan dapur. Pikiranku kacau. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam video game yang aneh, dengan waktu yang bercampur aduk, situasi yang bertentangan dan berbagai dugaan samar. Aku sama sekali tidak bisa berpikir. Bahkan si penyusup kini menghilang dari benakku. Mungkin aku melewatkan sesuatu yang penting namun tak terlihat, sesuatu yang bisa membuat semua ini masuk akal. Masih sambil memegang jaket dan ponsel, aku berlari menghadap ibu yang tergeletak rapi di tengah genangan darah. Seperti sedang tidur. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Posisi mayatnya tidak terlihat alami seperti seseorang yang baru saja dibunuh. Seseorang yang lehernya baru saja digorok dan jatuh dalam keadaan berdarah-darah tidak mungkin sempat menutupi wajah dengan rambut, mengangkat tangan ke dada dan berbaring lurus sebelum mati. Aku menghampiri jari kaki ibu dan menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak aku sadari. Bercak darah yang ada di tangga terlihat seperti bercak darah yang timbul akibat sesuatu yang besar dan berat diseret menuruni tangga. Mungkin mayat ibu, ada sesuatu lagi yang terlihat olehku. Di samping bercak darah akibat sesuatu yang diseret itu terdapat jejak kaki. Jejak kaki yang menaiki dan menuruni tangga. Jejak yang sangat jelas. Mempertimbangkan posisi ibu dan kepalanya yang mengarah ke pintu depan, ada satu teori yang terbentuk dalam pikiranku. Seseorang membunuh ibu di bordes, lalu menariknya menuruni tangga dan mengatur posisinya. Ini teori yang sangat lemah. Teori itu tidak menjelaskan kenapa dan siapa yang melakukan ini. Jika pelakunya bukan penyusup dari luar dan bukan Hejin, satu-satunya orang yang tersisa.
Jawaban yang muncul membuatku terkejut dan aku berbalik menatap ibu. Aku menggeleng-geleng tidak percaya. Kata-kata Tim Putih terngiang kembali. Sekalian saja kau memberitahu mereka bahwa ibu menggorok lehernya sendiri. Tidak, tapi mungkin saja, ia mungkin saja menggorok lehernya sendiri di bordes. Entah kenapa, dan entah kenapa aku tidak bisa menghentikannya. Mungkin karena aku akan mengalami kejang-kejang yang membuat otakku kabur. Setelah ibu terjatuh, tubuhnya meluncur menuruni tangga karena licin. Lalu mungkin aku menuruni tangga dan memindahkan ibu ke tempatnya sekarang. Mungkinkah hanya itulah yang bisa kulakukan sebelum serangan epilepsiku dimulai? Mungkin aku memosisikan tubuhnya seperti itu karena aku tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa memahami keadaan. Mungkin aku bahkan mengucapkan selamat malam kepadanya seperti yang selalu kulakukan. Seolah-olah ada bola lampu yang menyala di dalam kepalaku. Bola lampu yang terasa seperti harapan. Jika bisa memikirkan alasannya, aku bisa menelpon polisi tanpa takut diriku dijadikan tersangka. Aku bisa mencoba mencari tahu alasannya walaupun aku tidak tahu alasannya. Setidaknya aku bisa membuat segalanya masuk akal. Aku ahli mengubah sesuatu untuk membuatnya bisa dipahami. Walaupun ibu selalu menganggap keahlianku itu sebagai kebohongan. Aku berlari menaiki tangga, berhati-hati tidak menginjak jejak-jejak yang ada. Genangan darah di tengah tangga lebih besar daripada genangan di lantai bawah. Dan genangan darah di sini sudah mulai mengental. Susunan jejak-jejak kaki di sini sangat berbeda dengan jejak-jejak kaki di tempat lain. Jejak itu tidak beraturan, membingungkan. Eugene! Suara ibu memanggilku dari dalam benakku yang gelap. Suaranya rendah, seolah-olah ia sedang menahan emosi. Suara yang menuntut jawaban. Tanpa sadar aku berhenti melangkah dan menatap dinding berlapis kayu yang kini bernoda ungu gelap. Aku bisa melihat diriku sendiri bersandar di sana, seolah-olah terpojok, napasku tersekat. Dari mana saja kau? Kapan kata-kata itu pernah ku dengar? Kemarin malam? Ketika aku kembali dari tembok laut? Ada seberkas cahaya di balik kesadaranku yang berkabut. Namun ketika aku mengerjapkan mata, bayangan diriku yang bersandar di dinding dan cahaya itu pun lenyap. Suara itu juga tak terdengar lagi. Aku menaiki sisa anak tangga dan tiba di koridor lantai atas. Aku melangkah mengikuti jejak kaki di lantai marmer. Walaupun aku menancapkan kaki kuat-kuat ke lantai, aku merasa diriku terus tergelincir. Aku memutar kenop pintu kamarku yang berlumuran darah. Masuk kamar dan berdiri di kaki ranjang. Berhenti di sana! Suara ibu lagi-lagi terdengar. Aku berhenti tepat di samping jejak kaki terakhir. Ukuran jejak kaki itu persis seperti ukuran kakiku. Aku memandang ke sekeliling kamar dengan hati-hati. Pintu kaca yang terbuka sedikit, tirai yang didorong ke samping, lampu pergola yang bersinar di tengah kabut, meja tulis yang rapi, pakaian rumah yang disampirkan di kursi, telepon nirkabel di nakas, bantal dan selimut yang berdarah. Ponsel ibu terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai. Saat itulah aku sadar semua bukti yang ada menunjuk ke arah satu orang. Akulah pelakunya. Aku mengenyakkan diri ke tepi ranjang. Sekujur tubuhku tegang sementara aku mencoba menyangkal kenyataan yang baru kusadari. Kalau pelakunya adalah aku, bagaimana aku menjelaskan alasannya? Kemarin malam aku pulang sebelum jam 00.30. Kalau aku bertemu dengan ibu saat itu, berarti ia menahanku untuk waktu yang lama. Ia pasti menginterogasiku bertanya kemana aku pergi. Lalu ia pasti menyadari bahwa aku akan mengalami serangan epilepsi dan menyadari bahwa aku tidak minum obat. Ibu pasti mulai menunjukkan keahlian ibu, yaitu menceramahi dengan lembut. Tetapi hal itu tidak menjelaskan alasan aku membunuhnya. Berapa banyak ibu yang masih hidup apabila mereka dibunuh oleh anak sendiri gara-gara mereka menangkap basah sang anak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Bahuku melesak. Ini bukan penyangkalan melainkan penegasan. Tidak seorang pun akan percaya padaku. Yang kubutuhkan sekarang adalah seseorang yang percaya padaku. Seseorang yang percaya padaku sepenuhnya. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain. Tidak peduli bukti apapun yang akan muncul. Wajah seseorang terbayang di depan mataku. Aku menunduk menatap jaket yang tanpa sadar masih kucengkram. Jaket Gore-Tex itu memiliki tudung yang besar dan tulisan private lesson berwarna biru menghiasi bagian punggungnya. Apakah ia akan percaya padaku? Apakah ia bersedia membantuku menyelesaikan masalah ini?
Ingatanku kembali ke suatu hari di bulan Agustus. Hari itu adalah sehari setelah aku mengikuti ujian LEET, Legal Education Eligibility Test. Atas undangan Heijin, aku pun naik kereta jurusan Mokpo dengan hati riang. Saat itu Heijin tergabung dalam tim produksi yang sedang mengerjakan film Private Lesson. Lokasi syutingnya adalah pulau bernama Pulau Imja di Sinan, dan ia sudah berada di sana selama 3 bulan. Mungkin karena kesepian tinggal di pulau terpencil seperti itu, ia menelponku hampir setiap hari hanya untuk bertanya apa yang sedang kulakukan. Kalau baru minum-minum, ia menelpon setiap jam untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Dan setiap kali ia akan memintaku datang berkunjung setelah ujianku selesai. "Ada yang ingin kutunjukkan kepadamu," katanya. "Apa?" tanyaku. "Kau kan tahu kalau kau sudah datang ke sini," sahutnya. Aku menjawab oke, tapi aku tidak benar-benar menganggap serius undangannya. Saat itu aku selalu diserang migrain. Lagi pula, saat itu aku sibuk bersiap-siap menghadapi ujian. Jadi aku sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan Pulau Imja. Dan alasan utamanya adalah aku benci dirongrong ibu. Walaupun usiaku sudah 26 tahun, aku belum pernah bepergian seorang diri. Aku tidak pernah melakukan backpacking atau pergi ke luar negeri untuk belajar bahasa asing seperti orang lain. Ibu bahkan memastikan aku bekerja di kantor pemerintah setempat, supaya aku tidak kabur mengikuti wajib militer. Alasannya sama seperti alasan ibu mengharuskan aku sudah pulang sebelum jam 9 malam. Karena ia takut aku mengalami serangan epilepsi sendirian di suatu tempat di luar sana. Heijin menelpon pada hari terakhir ujian ketika aku sedang makan malam. "Besok adalah hari terakhir syuting. Datanglah. Kau bisa menginap semalam di sini dan kita akan pulang bersama." Aku melirik ibu dan bergumam tidak jelas. Heijin orang yang cepat tanggap. Ia memintaku menyerahkan telepon kepada ibu. Biar aku yang bicara padanya. Ternyata Heijin berhasil. Ibu mendengarkannya tanpa membantah, lalu berkata, "Baiklah, tetapi tentu saja ibu tidak berhenti mengoceh. Jangan lupa minum obat, jangan minum minuman keras, jangan merepotkan orang lain." Dalam perjalanan ke stasiun Gwangmyeong, ia menambahkan, "Jangan berenang di perairan dalam." Sepertinya ia sudah lupa bahwa putranya dulu adalah perenang yang andal dan menjanjikan. Perjalanan ke Mokpo terasa menyenangkan. Juga tidak ada masalah apapun selama perjalanan dengan bus antar kota ke Sinan. Aku mulai merasakan gejala aneh setelah aku naik kapal di dermaga Jomam. Selama 20 menit yang dibutuhkan untuk tiba di Pulau Imja, aku mencium bau darah yang menyengat dan aku berhalusinasi bahwa matahari benar-benar membakar mataku. Aku tidak yakin apakah aku akan mengalami kejang-kejang atau tidak, karena gejala-gejala sengatan panas juga termasuk mencium bau darah yang amis dan mata perih. Sebenarnya kalau meminum obatku, aku pasti tahu gejala-gejala apa yang kurasakan. Masalahnya aku berhenti minum obat 2 hari sebelum mengikuti ujian LEET. Itu adalah pertama kalinya aku berhenti minum obat sejak serangan kejang-kejang pertamaku di usia 15 tahun. Awalnya, aku berencana meminum obatku lagi sehabis ujian. Jadi seharusnya aku mulai minum obat lagi kemarin malam. Tetapi setelah menerima telepon dari Heijin, aku berubah pikiran. Aku memutuskan akan kembali minum obat setelah aku kembali dari Pulau Imja. Kupikir, memangnya apa yang akan terjadi kalau aku menunda 2 hari lagi? Aku ingin menjadi diriku sendiri, sedikit lebih lama lagi, bebas dari kekangan. Pada saat kapal berlabuh di dermaga Pulau Imja, halusinasiku sudah begitu parah, sampai aku nyaris tidak bisa membuka mata. Aku turun dari kapal dan masuk ke taksi. Bau darah tercium di sekelilingku. Keringat membasahi punggungku, tetapi aku merasa kedinginan. Sekarang aku sadar bahwa aku akan mengalami serangan epilepsi. Tetapi aku begitu jauh dari rumah, aku harus tiba di tempat Heijin secepat mungkin. Aku meminta sopir mengebut ke pelabuhan Hauri. "Baiklah, mari kita coba," sahut si sopir. Kantuk menyerang sementara mobil melesat di jalan. Aku mungkin bahkan sempat tak sadarkan diri beberapa kali. "Nah," suara itu membuatku membuka mata. Si sopir taksi berbalik ke belakang dan mengguncang-guncang lututku. Kita sudah sampai di Hauri. Mobil sudah berhenti di pelabuhan. Aku memaksa tubuhku bergerak dan turun dari taksi. Aku tidak perlu berjalan jauh. Pelabuhan itulah lokasi syutingnya. 2 pria sedang berlari di atas tembok laut yang berselimut tetrapoda sementara kamera bergerak mengikuti mereka.
dan sebuah truk menyemburkan air ke arah mereka dari belakang. Beberapa orang mengerumuni monitor. Para penduduk desa berkumpul di sekitar lokasi untuk menonton proses syuting. Aku berhenti berjalan sekitar 10 meter dari sana. Aku harus berbaring, tetapi tidak bisa bergerak. Tubuhku sudah diselimuti cahaya putih yang panas. Dunia menghilang. Suara nyata terakhir yang kudengar mungkin adalah suara Hae-jin. Eugene! Ketika sadar kembali, aku sedang berbaring. Pandanganku masih kabur. Tetapi aku tahu mata coklat yang menatapku adalah mata Hae-jin. Sudah sadar? Tanya Hae-jin. Begitu kata ia meluncur dari tenggorokanku yang kering, kepalaku langsung terasa sakit. Bukan rasa sakit biasa yang menusuk-nusuk bagian belakang mataku, melainkan rasa sakit yang menekan kepalaku. Kau bisa melihatku? Aku melihat payung pantai di atas kepala Hae-jin. Aku merasakan bantal empuk di bawah kepalaku sendiri. Beberapa saat kemudian aku menyadari bagian bawah tubuhku basah. Sebuah jaket hitam disampirkan ke tubuhku. Sepertinya aku kencing di celana ketika aku kejang-kejang. Dan orang yang menyampirkan jaket itu untuk menutupi kenyataan itu adalah orang yang kini berjongkok di sampingku sambil menatapku. Ada yang sakit? Sekujur tubuhku kaku. Rahangku sakit. Mungkin karena aku menggertakkan gigi. Serangan kali ini pasti parah. Suara orang-orang di sisi lain payung terdengar di telingaku. Aku membayangkan diriku yang jatuh pingsan di hadapan mereka. Membayangkan Hae-jin yang berlari ke arahku, menyambar payung pantai untuk melindungi privasiku. Bantal untuk menyangga kepalaku, dan pakaian untuk menutupi kantung kemihku yang lepas kendali. Aku ingin pulang. Bisa bangun? Tanpa menjawab, aku bangkit duduk. Akomodasi Hae-jin adalah kamar sewaan di dekat pelabuhan. Sementara aku membersihkan diri dan berganti pakaian, Hae-jin mengemasi barang-barangnya dan menelpon taksi. Katanya ia akan pulang bersamaku. Aku tiba di pelabuhan tepat pada saat adegan terakhir selesai direkam. Yang tersisa adalah pesta akhir syuting yang tidak terlalu penting. Aku tahu betapa pentingnya film bagi Hae-jin. Inilah yang diimpikannya ketika usianya 13 tahun, atau bahkan lebih muda. Impian itu memberinya kekuatan ketika ia hidup bersama kakeknya yang pemabuk, dan ketika ia menjadi anak yatim piatu setelah kakeknya meninggal. Impian itu menguatkan hidupnya. 3 bulan di Pulau Imja adalah langkah pertama untuk menggapai impian itu. Ia pasti ingin ikut hadir dalam perayaan malam ini. Walaupun tahu semua itu, aku tidak mencegahnya. Aku tidak ingin pulang sendiri. Aku bahkan takut keluar dari kamar. Rasa dingin mencengkram rusukku. Aku menggigil seolah-olah terserang demam. Karena itulah aku hanya meringkuk di sudut kamar sampai taksi tiba. Aroma yang sangat kurindukan tercium dari jaket private lesson milik Hae-jin yang kukenakan. Aroma rumput dari tanah kosong yang kucium dari diri kakak di masa lalu. Di masa ketika aku mengompol. 1 jam kemudian kami duduk di geladak kapal yang membawa kami kembali ke dermaga Jomam. Pembicaraan kami terasa canggung. Ia bertanya, "Kau lapar?" Aku menggeleng. Ia bertanya, "Kau baik-baik saja?" Mata hari senja tergantung di antara pulau-pulau berbatu yang mengapit kedua sisi kapal. Cahaya matahari membuat langit berselimut jingga. Ombak terlihat bagaikan lidah api kemerahan. Permukaan laut, air yang memercik ke geladak, dan angin laut yang kencang juga terlihat merah. Kapal feri itu melesat membelah laut yang merah seperti speedboat. "Matahari senja, indah sekali bukan?" kata Hae-jin. Aku bangkit dan menatap laut. Aku menurunkan resleting jaket dan menghirup udara hangat dalam-dalam. Udara dingin dalam dadaku perlahan-lahan memudar. Hae-jin ikut berdiri dan menghadap laut. Kubilang ada yang ingin kutunjukkan kepadamu bukan? Itu dia. Aku menurunkan tudung jaket yang sejak tadi menutupi kepalaku dan menatapnya. Matanya tersenyum riang. Kupikir senyum itu adalah hadiah untukku. Sementara ibu terus memompa rasa takut ke dalam diriku, Hae-jinlah yang menghangatkan diriku seperti matahari senja. Ialah orang yang selalu berpihak padaku. Aku ingin percaya bahwa kali ini ia juga akan seperti itu. Tidak, aku percaya ia pasti akan tetap seperti itu.
Aku bangkit berdiri dan meraih telepon nirkabel di nakas. Aku menekan 10 angka dengan perlahan dan hati-hati. Ketika nada sambung terdengar, sesuatu yang tergeletak di antara ranjang dan nakas terlihat olehku. Aku menjepit telepon di antara telinga dan bahu, lalu membungkuk untuk memungutnya. Sebilah pisau cukur kuno dengan mata pisau yang terbuka. Darah kering berwarna gelap menghiasi sepanjang pegangannya yang terbuat dari kayu dan mata pisaunya yang tipis. "Halo?" Tiba-tiba suara Hejin terdengar di ujung telepon. "Ibu?" Suara Hejin terdengar jauh. Pikiranku menjerit sementara aku menatap pisau cukur itu dengan perasaan ngeri. "Eugene?" Aku mencungkil darah kering di pegangan pisau dengan kuku ibu jari. Inisial yang sudah tidak asing lagi pun terlihat di tempat yang sudah kuduga. HMS, inisial ayah, pisau cukur ayah. Aku menemukan pisau cukur ini di antara barang-barang peninggalan ayah yang tersimpan di dalam kotak di ruang kerja. Aku mengambilnya tanpa alasan khusus. Kalau aku mau beralasan, aku akan berkata bahwa aku hanya ingin mengenang ayah. Aku nyaris tidak memiliki ingatan tentang ayah. Aku tidak ingat gerakannya, cara bicaranya, atau kata-kata yang pernah diucapkannya. Bahkan wajahnya kabur dalam bayanganku. Hanya ada sedikit hal yang kuingat tentang dirinya. Salah satunya adalah wajahnya yang tertutup pangkal janggut, dan setiap pagi ia berdiri di depan cermin kamar mandi untuk bercukur dengan pisau cukur ini. Sementara itu, aku yang dulu selalu susah buang air besar, duduk di toilet sambil bertopang dagu dan mengerahkan tenaga, mengamati janggut ayah hilang bersama busa. Aku suka mendengar bunyi pisau yang menggesek dan meluncur di kulitnya. Aku pernah bertanya padanya seperti apa rasanya bercukur dengan pisau cukur seperti itu. Aku tidak yakin apa jawaban pastinya, tetapi kira-kira jawabannya seperti ini. Rasanya seperti mencabut akar yang ada di dalam kulit dan kau akan merasa bersih setelah tidak ada lagi bekas janggut yang terlihat. Katanya kau harus belajar bagaimana menggunakan pisau cukur dengan benar. Dagumu pasti akan terluka sampai kau sudah menguasai caranya. Dan perasaan bersihnya tidak bisa dibandingkan dengan pisau cukur lain, walaupun rasanya merepotkan karena mata pisaunya harus sering diasah. Aku ingat jelas apa yang kukatakan saat itu. Aku bertanya apakah aku bisa menyimpan pisau cukur itu setelah ayah meninggal dunia. Aku juga ingat wajah ayah yang penuh busa berubah seperti celengan babi. Gelembung sabun muncul di salah satu lubang hidungnya yang melebar. Matanya yang sipit terbelalak. Bunyi yang terdengar seperti kerikil beradu meluncur dari balik mulutnya yang tertutup. Ayah tertawa. Merasa berani, aku pun memintanya berjanji kepadaku dan ayah setuju. Katanya ia tidak tahu kapan ia akan meninggal, tetapi ia berjanji akan memberikan pisau cukur itu kepadaku setelah ia meninggal. Kami saling mengaitkan jari kelingking dan bahkan saling menempelkan ibu jari untuk mengesahkan janji itu. Ibu tidak mungkin tahu tentang janji kami hari itu. Aku juga tidak mau repot-repot menjelaskan atau menuntut hak milikku ketika ayah kemudian meninggal dunia. Aku hanya mengambilnya tanpa memberitahu siapa-siapa. "Halo, halo!" Suara Hejin di ujung sana terdengar makin keras. "Ini aku," kataku dengan suara tercekik. "Astaga, dasar kau ini!" Hejin terdiam, lalu ia terdengar marah ketika berkata, "Kenapa tidak menjawab? Membuatku kaget saja." "Aku mendengarmu, katakan saja," kataku tanpa berpikir. Hejin mendengus. "Memangnya apa yang harus kukatakan? Kau yang menelponku?" "Oh iya, benar, aku yang menelponnya." Aku hendak berkata bahwa aku mendapat masalah dan aku ingin meminta bantuannya. Aku mengangkat tanganku yang memegang pisau cukur, menahannya di bawah dagu. Aku tidak pernah menggunakannya untuk bercukur. Bulu-bulu wajahku baru mulai tumbuh setelah aku berumur 22 tahun. Dan berbeda dengan ayah, janggutku tidak lebat dan bisa dicukur dengan alat cukur listrik. Pisau cukur kuno ini bukan sesuatu yang kugunakan, melainkan hanya kenang-kenangan. Aku menyimpannya di langit-langit kamar mandi bukan karena pisau ini berharga, melainkan karena aku tidak ingin ibu melihatnya.
Aku tidak pernah menyentuhnya sampai kemarin malam ketika aku keluar rumah dengan pisau cukur itu di dalam saku jaket private lesson. Han Eugene, panggil Hae-jin. Mendadak aku tidak bisa berkata-kata. Aku bisa memikirkan banyak penjelasan yang mungkin sebelum aku menemukan pisau cukur ini. Di mana kau? Tanyaku serak. Aku baru masuk stasiun kereta bawah tanah. Perutku tidak enak, jadi aku makan sebungkus ramen dulu sebelum berangkat. Ia pasti makan 2 bungkus. Hae-jin memiliki kebiasaan makan 2 bungkus ramen di pagi hari apabila ia minum-minum di malam sebelumnya. Kebiasaan yang diwarisinya dari kakeknya yang selalu mabuk 7 hari dalam seminggu. Sepertinya aku harus berterima kasih pada warisan orang tua itu, karena itu berarti Hae-jin masih berada di Sangam-dong. Kenapa? Ada apa? Ah tidak, kataku. Tetapi kemudian cepat-cepat mengoreksi. Iya, kupikir apa gunanya mengulur-ngulur waktu, tidak ada gunanya sama sekali. Aku ingin meminta bantuanmu. Hae-jin diam saja, menunggu. Kau ingat restoran yang menyajikan ikan mentah di Yongjong-do yang kita kunjungi untuk merayakan ulang tahun ibu? Yang namanya Leon atau semacamnya itu? Bukan. Leon itu nama kedai tempat kita minum kopi. Ada restoran bernama Kosil sekitar 50 meter lagi dari sana, di ujung pantai. Gumam Hae-jin sekali lagi. Jadi kemarin malam setelah pesta berakhir, kami pergi ke sana untuk ronde kedua. Konon orang normal rata-rata berbohong 18 kali dalam 1 jam. Aku yang kesulitan bersikap jujur mungkin lebih sering melakukannya. Hal itu membuatku semakin ahli berbohong. Aku bisa mengarang cerita apapun tanpa ragu. Aku meninggalkan ponselku di sana, tapi aku tidak bisa keluar rumah sekarang. Ada dokumen yang harus kukirimkan kepada dekan pagi ini. Dan hari ini mereka akan mengumumkan siapa yang lulus. Aku harus memeriksa pengumumannya. Pengumumannya hari ini? Hae-jin pun memberikan jawaban yang kuharapkan. Jangan khawatir, aku akan mampir ke sana. Tapi mereka baru akan buka jam 10. Aku bisa menunggu di Leon sambil minum kopi. Aku ingin memastikan Hae-jin akan pulang naik apa. Kalau kau lelah, kau bisa naik taksi, aku yang bayar. Kau gila, kau tahu berapa jauh jarak dari Yongjong-do ke rumah? Masih bisa mengoceh soal naik taksi. Itu berarti ia lebih memilih berpindah-pindah bus. Pembicaraan soal taksi pun tidak perlu diperpanjang lagi. Apakah ibu sudah bangun? Tanya Hae-jin ketika aku hendak menutup telepon. Aku pura-pura tidak mendengar dan menekan tombol untuk memutuskan hubungan. Aku meletakkan telepon dan memikirkan ibu yang tergeletak di ruang duduk. Setelah mempertimbangkan bercak-bercak darah di dalam rumah, bisa dipastikan bahwa pisau cukur itulah senjatanya. Bercak darah bisa dijelaskan dengan berbagai cara. Tetapi senjata itu adalah bukti yang menyatakan satu kebenaran. Kemarin malam pisau cukur itu ada di dalam saku jaketku. Dan pagi ini aku menemukannya pisau cukur yang merupakan barang milikku sendiri di bawah tempat tidurku. Bagaimana reaksi Hae-jin ketika melihat bukti itu? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa reaksinya. Bagaimana perasaannya tentang kematian ibu? Apakah ia akan terkejut? Sedih? Marah? Terlebih lagi jika ia tahu apa yang kualami. Apakah ia akan percaya padaku? Apakah ia akan tetap berpihak kepadaku? Tiba-tiba saja aku teringat pada suatu hari di musim dingin 11 tahun yang lalu. Hari terakhir tahun itu, 2 bulan sebelum kakek Hae-jin meninggal dunia. Usiaku 15 tahun dan Hae-jin 16 tahun. Kami baru akan lulus SMP. Aku memilih SMA jurusan humaniora sesuai saran ibu sehingga aku bisa belajar sambil berolahraga. Hae-jin yang nilai-nilainya cukup tinggi untuk diterima di SMA eksklusif malah memilih SMA jurusan seni. Ia mengambil keputusan itu sendiri, menolak saran-saran dari wali kelasnya. Ia tergoda pada kenyataan bahwa ia akan menerima beasiswa penuh dan uang jajan, dan bahwa sekolah itu akan membantunya menggapai mimpi. Sebenarnya ia tidak punya pilihan lain. Saat itu Hae-jin harus menghidupi diri sendiri. Kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan lalu lintas ketika usianya 4 tahun. Dan kakeknya yang membesarkannya sejak saat itu sudah berada di rumah sakit selama berbulan-bulan. Kakeknya mengalami kerusakan hati dan gagal ginjal. Jadi tidak ada yang tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan hidup. Saat itu Hae-jin adalah murid paling sibuk sedunia.
Ia tinggal di rumah sakit untuk menjaga kakeknya, pergi ke sekolah setiap hari, dan bekerja di pompa bensin setiap malam dengan bayaran 2.900 won per jam. Keluarga Hae-jin memang bukan keluarga kaya. Mereka hidup dengan bantuan dari pemerintah yang diterima kakeknya, dan sedikit penghasilan yang diterimanya dari mengumpulkan sampah daur ulang. Tetapi Hae-jin sebenarnya tidak perlu bekerja sampingan. Walaupun kakeknya terkenal sebagai pemabuk, ia bukan orang memalukan yang bergantung pada cucunya yang masih muda untuk mencari uang. Ia malah berteriak lantang dan mengumbar, "Kau sekolah saja yang rajin, biar aku yang mengurus sisanya." Tetapi setelah orang tua itu jatuh sakit, Hae-jin tidak punya pilihan selain bekerja. Aku juga sibuk. Aku menjalani pelatihan khusus untuk mengikuti perlombaan renang junior di New Zealand. Karena itu kami tidak bisa sering bertemu. Aku hanya bisa mendengar kabar tentang Hae-jin melalui ibu yang datang ke tempat latihan setiap hari. Mungkin karena melihat Hae-jin sedang mengalami kesulitan, ibu sering mengantar makanan ke rumah sakit. Pada hari terakhir tahun 2005, pelatih kami mempersingkat waktu latihan dan membiarkan kami beristirahat sepanjang siang. Ia menyuruh kami pulang untuk bermanja-manja dengan ibu kami dan kembali ke sini dengan semangat baru jam 9 pagi keesokan harinya. Ibu sudah menungguku di luar tempat latihan. Entah bagaimana ia bisa tahu. Ia terlihat gembira. Rambutnya yang lurus tergerai sampai ke bahu. Ia mengenakan jaket putih yang belum pernah kulihat dan wajahnya yang cantik dan dirias terlihat berseri-seri.